Pancasila merupakan ideologi yang nilai-nilainya sudah diterima secara final oleh bangsa Indonesia. NU sendiri tercatat sebagai organisasi nasional pertama yang menerima Pancasila sebagai falsafah Nusantara. Tentu saja hal ini dilakukan NU setelah melalui proses argumentasi yang cukup panjang. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin menjadi tokoh sentral dalam proses ini. Bahkan, beliau langsung menemui Presiden ketika itu, untuk meminta klarifikasi atas maksud dari Pancasila. Beliau ingin memastikan, bahwa ideologi yang terkandung di dalamnya, tidak menolak ataupun menggantikan agama Islam. Mengenai hal tersebut, Abu Yazid telah menulis dalam bukunya, bahwa Pancasila merupakan jalan tengah antara kelompok Islam yang menginginkan negara syariah, dan kaum nasionalis yang menolaknya. Sebab Pancasila juga menjunjung nilai-nilai agama pada sila pertamanya, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah kaum muslimin diminta untuk bertindak bijak, yakni meninggalkan kerusakan lebih dulu ketimbang melahirkan kemaslahatan. Nabi Muhammad sendiri, sudah mempraktekkan hal ini dalam perjanjian Hudaibiyah, yang sepintas sangat merugikan kaum muslimin, tetapi ternyata memberikan keuntungan yang sangat banyak di kemudian hari. NU kemudian menegaskan hal ini, pada Musyawarah Nasional Alim Ulama pada tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur. Digawangi Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, para ulama menjelaskan, bahwa menerima Pancasila tidak otomatis berarti menolak Islam atau menjadi kafir. Sebab Pancasila adalah ideologi, sedangkan Islam adalah agama. Jadi, menyejajarkan kedua hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan, karena Islam tidak dapat dibandingkan dengan ideologi, ataupun paham-paham tertentu, yang merupakan ciptaan manusia. Dengan demikian, umat Islam tetap diperkenankan untuk berideologi, asalkan tidak bertentangan dengan agamanya. Masalah inilah yang menjadi isu utama di masyarakat ketika itu. Disinilah NU memberikan penjelasan, mengenai hubungan Pancasila dan agama Islam. Ia merupakan asas kaum beragama di Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, jika ada kelompok-kelompok Islam tertentu, yang ingin mengganti ideologi Pancasila, maka itu bukan dari landasan agama, tetapi hendak menjadikan Islam sebagai kekuatan untuk meraih kekuasaan. Adapun poin-poin deklarasi hubungan Pancasila dan agama Islam, dalam Munas Situbondo adalah sebagai berikut. Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam. Bismillahirrohmanirrohim. 1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. 2. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sebagai dasar negara Republik Indonesia, menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan antar manusia. 4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila, merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia, untuk menjalankan syariat agamanya. 5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila, dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, Sukorejo, Situbondo, 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah, tanggal 21 Desember tahun 1983.